Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraya Daryani dengan NIM F1C121035 dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi kelas R001. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai titrimetri dan pengendalian pH, serta melakukan praktikum pengujian pada larutan basa, asam, dan garam dengan menggunakan indikator alami. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas postes mata kuliah Praktikum Kimia Dasar 2. Baiklah, pada praktikum kali ini kita memiliki 5 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu poin pertama adalah standarisasi larutan NaOH 0,1 mol dengan larutan HCl. Pada percobaan kali ini, NaOH bertindak sebagai titran dan HCl bertindak sebagai titrat. Pada percobaan ini, kita akan menggunakan indikator PP, yang mana indikator ini memiliki trayek pH 8,3 sampai 10, dan pada percobaan kali ini kita akan melakukan titrasi yang mana menggunakan basa kuat. Jadi sudah dipastikan bahwa indikator ini memiliki pH yang lebih dari 7. Sebelum dilarutkannya HCl, air suling, dan diteteskannya 3 tetes indikator PP, terlebih dahulu cucilah Erlenmeyer yang bertujuan untuk menghilangkan kontaminan yang dapat larut dalam air. Tujuan ditambahkannya larutan HCl adalah untuk menstandarisasi NaOH karena sama-sama kuat. Lalu HCl tersebut tidak mudah menguap, cenderung stabil, dan ditentukan dalam keadaan murni. Penambahan air suling dan diteteskannya indikator PP bertujuan untuk penentuan titik akhir titrasi terjadinya reaksi tersebut. Setelah dititrasi secara perlahan agar dapat mengetahui dengan pasti titik akhirnya, apabila terjadi perubahan warna pada saat Erlenmeyer digoyangkan, segera hentikan tetesan tersebut, yang menandakan bahwa larutan asam dan basa telah bereaksi. Lanjut pada poin kedua adalah standarisasi larutan NaOH 0,1 mol dengan KHP. Pada percobaan kali ini digunakan KHP atau kalium hidrogen ftalat, yang mana merupakan larutan standar primer yang sangat baik untuk menentukan molaritas suatu larutan basa. Sebelum dititrasi, Erlenmeyer dicuci terlebih dahulu agar menghilangkan kontaminan yang dapat larut dalam air pada saat titrasi berlangsung. Untuk menentukan titik akhir titrasi, kita akan menggunakan indikator, yaitu indikator fenolftalin atau PP. Pada saat semua larutan dicampurkan, dititrasi dengan larutan NaOH yang awalnya tidak berwarna, berubah menjadi warna merah muda yang menunjukkan bahwa telah bereaksi dengan larutan basa. Lanjut, pada poin ketiga adalah menentukan persentase asam asetat dalam asam cuka, yang mana pada percobaan kali ini yaitu dilakukan dicuci dan dibilas 2 Erlenmeyer dalam ukuran 250 ml. Dipipet 2 ml asam cuka ke dalam setiap Erlenmeyer. Ditambahkan 20 ml air suling dan diteteskan 3 kali indikator PP. Setelahnya dititrasi dengan larutan standar NaOH hingga terbentuk warna merah jambu dan dihitung persen massa pada tiap-tiap contoh.
Percobaan ini dilakukan sebanyak 2 kali agar mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian pada poin keempat adalah potensiometri. Pada percobaan ini terlebih dahulu disiapkan seperangkat alat indikator universal, lalu dikalibrasi dengan larutan buffer 5 pH. Lalu ditimbang dengan teliti 5,1 gram KHP dan dilarutkan dengan air suling. Setelahnya baru diencerkan dengan labu ukur sampai tanda terah, kemudian dipipet cairan ini sebanyak 50 ml dan dimasukkan ke dalam gas piala. Lalu setelahnya baru dibuat larutan NaOH yang akan distandarisasi sekitar 0,1 mol dan dimasukkan ke dalam buret. Dicatat pH yang terbaca pada skala pH sebelum ditambahkannya NaOH dan setelah ditambahkannya NaOH sebanyak 10, 20, 30, 35, 40, 45, 48, 49 dan 50 ml. Terakhir, diulangi percobaan potensiometri sebanyak 2 kali agar mendapatkan hasil yang akurat. Potensiometri adalah suatu metode pengukuran ion dalam suatu larutan secara kuantitatif yang berdasarkan pada prinsip elektrokimia. Poin terakhir adalah pengendalian larutan buffer. Pada percobaan ini terdapat 2 poin, yaitu penentuan pH larutan bukan buffer dan penentuan pH larutan bukan buffer setelah ditambahkan asam. Pertama-tama, diambil 3 buah tabung reaksi yang bersih. Kemudian pada tabung 1 dimasukkan 1 ml air suling. Lalu pada tabung kedua ditambahkan 1 ml HCl dengan sebesar 0,0001 mol. Lalu pada tabung ketiga ditambahkan larutan NaOH sebesar 0,0001 mol. Perbedaan pada poin penentuan pH larutan bukan buffer dan penentuan pH larutan bukan buffer setelah penambahan asam adalah pada poin penentuan pH larutan bukan buffer setelah penambahan asam adalah ditambahkannya 1 tetes HCl 1 mol di setiap tabung, sedangkan pada penentuan pH larutan bukan buffer tidak ditambahkan. Terakhir, dicatat dan dihitung pH larutan dengan menggunakan indikator universal. Pada larutan buffer dicampurkan asam asetat dan natrium asetat masing-masing 5 ml 1 mol ke dalam tabung reaksi, dan pada tabung kedua ditambahkan NH4OH dan NH4Cl masing-masing 5 ml sebesar 1 mol. Lalu dicatat dan dihitung pH larutan masing-masing tabung dengan menggunakan indikator universal. Pada pembahasan selanjutnya ada 2 poin, yaitu penentuan pH larutan buffer setelah penambahan basa dan penentuan pH larutan buffer setelah penambahan asam. Pertama-tama diambil 2 buah tabung reaksi yang bersih. Pada tabung 1 dimasukkan 1
dimasukkan 2 ml larutan buffer. Pada tabung 2 dimasukkan 2 ml larutan buffer. Perbedaan pada poin penentuan pH larutan buffer setelah penambahan asam dan penentuan pH larutan buffer setelah penambahan basa adalah ketika pada penentuan pH larutan buffer setelah penambahan asam ditambahkan 1 tetes HCl 1 mol ke dalam setiap tabung. Sedangkan pada penentuan pH larutan buffer setelah penambahan basa ditambahkan 1 tetes NaOH 1 mol ke dalam setiap tabung. Terakhir, ditentukan pH larutan dan dibandingkan pH larutan tersebut dengan pH larutan buffer. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum untuk menguji larutan asam atau basa dengan menggunakan indikator alami. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah kantong teh yang telah saya keluarkan isinya, kunyit bubuk, cuka, deterjen cair, garam, dan air. Tahap pertama adalah kita akan menuangkan kunyit bubuk tersebut. Kemudian kita larutkan dengan air. Dan kita aduk secara perlahan. Kemudian kita celupkan kantong teh ke dalam larutan yang telah dicampurkan dengan bubuk kunyit. Lalu kita larutkan deterjen cair, garam, dan cuka dengan air. Setelah semua bahan telah dilarutkan dengan air, kita masukkan kantong teh yang telah dicelupkan ke dalam larutan berisi kunyit bubuk. Kita tunggu beberapa saat. Baiklah, di sini kita bisa lihat pada deterjen cair, garam, dan cuka yang telah diberi larutan kunyit, yaitu pada deterjen cair berubah warna menjadi jingga, pekat. Lalu garam tidak terjadi perubahan warna, yaitu tetap berwarna kuning kunyit. Lalu yang ketiga yaitu cuka berubah menjadi warna kuning terang. Berdasarkan praktikum yang saya lakukan tadi, saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Poin pertama adalah indikator alami dapat kita buat dengan kunyit dicampurkan dengan air. Lalu yang kedua adalah garam bersifat netral yang ditunjukkan ketika dicampurkan dan ditambahkan oleh indikator dan tidak terjadi perubahan warna, yaitu tetap pada warna kuning kunyit. Poin ketiga adalah cuka bersifat asam yang ditunjukkan ketika ditambahkan indikator dia berubah warna menjadi kuning terang. Lalu poin keempat atau poin terakhir adalah deterjen cair itu bersifat basa yang ditunjukkan ketika ditambahkan dengan indikator dia mengalami perubahan warna, yaitu berubah menjadi warna jingga pekat.
Baiklah, sekian video pemaparan pembahasan dari pemahaman saya mengenai titimetri dan pengendalian pH. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.